sekarang untuk bicara dalam kerangka nasionalisme, bahwa kita tinggal bersama, ya, di sebuah wilayah bernama Indonesia, dan bahwa saudara kita yang kehilangan pekerjaannya, negeri berdebat, itu adalah bagian dari sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Itu saudara saya. 4,7 usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah saja yang akan belum kita, itu saudara saya. Mahasiswa ditanya nggak ada hubungannya dengan mereka, nggak ada, ya kan? Kalau nggak ada solidaritas sebagai sesama bangsa, 9 juta usaha kecil dan menengah di Jawa Barat sudah terancam gulung tikar. Sudah banyak itu kan, saya teman-teman saya itu sudah banyak yang akhirnya ya beralih usaha. Akan juga tidak ada masalah lagi kalau kita memang merelakan bahwa negeri kita ini hanya dijadikan pasar dan hanya dijadikan tempat untuk mengambil untung bagi negara-negara lain. Seperti tadi, tidak ada masalah Freeport diambil, ya kan? Nggak masalah, kita masih bisa hidup, kita kaya betul. Nggak masalah kalau kita nggak punya nasionalisme. Nggak masalah kalau kita tidak berpikir bahwa seharusnya kekayaan ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, nggak ada masalah udah sektor manufaktur. Jadi sektor manufaktur itu sektor yang paling banyak tenaga kerjanya, ya kan? Sekarang ini Indonesia yang meningkat, ya, itu sektor pertambangannya, ya kan? Ini saya sengaja bawa, ya. Ini dari Kompas, Senin, pertambangan RI diminati dan Perdak dikerubungi saat pertemuan forum bisnis di Shanghai. Banyak yang foto-foto dengan dia. Kenapa? Karena mereka semua heran, Pak. Kok ada pejabat dari negara lain yang memperjuangkan kepentingan mereka? Mereka heran. Sedang biasanya pengusaha Cina memperjuangkan kepentingan Cina susah payah berhadapan dengan Amerika. Ini ada menteri, ya kan? Nyodor-nyodorin diri ngebantu mereka, ya kan? sama-sama sipit. Namanya aja pangestuan. Jadi begini, kan apa? Saya juga tidak, saya malah beberapa kali diundang para pengusaha, saya nggak datang mereka ya, termasuk di hotel Niko, ya. Saya nggak datang karena saya menganggap ya mereka inilah ya, begitulah soal tadi ya. Mereka selalu mendengar dari ekonom-ekonom yang ya begitulah ya, sudah begitu ya. Habib Basri, Faisal Basri yang begitu-begitu yang pandangannya nggak ada komitmen kebangsaan begitu. Ini saya nggak mau betulan ya, di Hotel Mandarin saya nggak mau. Kenapa? Ya. Tapi dalam pengertian bahwa ketika usahawan Indonesia dari usaha sepatu, dari usaha tekstil, dari usaha baja besi menyodorkan 500 lebih pos tarif ya. Pos tarif itu untuk yang dipajakin biasanya. Itu pemerintah kemudian menurunkan menjadi 228 ya. Itu kan sudah dicuekkan. Saya merasa direndahkan oleh pengusaha atau apapun yang merasa suara saya nggak pernah didengar, padahal saya selalu membela negeri ini, termasuk mereka, termasuk membela ketika satu ketika negeri ini dikuasai oleh Cina, Jepang, Amerika kan gitu ya. Cina akan menguasai manufakturingan ya, sepatu, tekstil, kita nggak punya apa-apa lagi, tambang juga sebagian dikuasai kan gitu ya. Itu kan sudah tersinggung kita ya. Oh, kita harus patuh kepada aset kita. Obama ya kan. Obama kan dia promotor perdagangan bebas Amerika. Gampang aja bayar American produk. Harus pakai produk dalam negeri titik. Itu baca Cina 35% tarifnya. Mau apa ya kan? Ini kan soal nyali pemimpin aja. Pemimpinnya nggak punya nyali begitu kan. Dan nggak punya kecintaan kepada rakyat, dan kasihan rakyatnya dibodohi. Dibantu oleh para punggawa yang memang disuntik dengan ilmu untuk menghisap darah rakyat melalui kekayaan alam Indonesia kan gitu ya, kan gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu nggak netral mas, nggak netral ya. Oh Sri Mulyani, oh profesional, pembunuh juga profesional kan, membunuh bayaran, profesional dalam membunuh, kerak mati. Ada lebih